Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta, para pemuda, remaja dan anak-anak yang insya Allah semuanya dibanggakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang mengaku beragama Islam, sudah seharusnya saya, keluarga saya, dan kita semua serta keluarga kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sangat-sangat mudah, yaitu dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan serta kita jauhi segala larangan Allah. Jamaah sholat Jumat yang saya banggakan karena Allah, judul khutbah kali ini adalah membangun kebiasaan baru. Hal ini berhubungan dengan Ramadan yang sudah lewat 17 hari. Kita masih terasa bagaimana suasana Ramadan saat itu yang bisa jadi kita rasakan keimanan kita meningkat, kemampuan infak kita meningkat, senyum kita semakin banyak kita berikan kepada orang lain, dan hal-hal kebaikan lainnya yang kita lakukan selama Ramadan. Sudah selayaknya juga saya dan keluarga saya, juga kita semua dan keluarga kita di bulan Syawal ini meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik itu, bahkan meningkatkannya. Kita rasakan bagaimana di bulan Ramadan kita mudah sekali membaca Al-Quran setiap hari. Sudah sepantasnya juga kita melakukan itu di bulan Syawal dan seterusnya sampai bulan Ramadan berikutnya. Dan banyak lagi hal-hal lain, termasuk ketika kita menggalang dana untuk anak yatim, buka puasa bersama mereka, dan kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya, membagikan makanan buka puasa di jalan-jalan, bahkan dari rumah ke rumah dan di masjid-masjid kita berikan. Alangkah indahnya kalau kebiasaan itu kita teruskan di bulan-bulan Syawal dan seterusnya ini. Insya Allah akan ada suatu keanehan baru di Sungai Liat. Karena apa? Orang bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang-orang belajar baca Quran setiap hari. Mengapa dianggap aneh? Karena beramal soleh setiap hari. Mengapa dianggap aneh? Karena selama ini belum tentu itu yang terjadi. Maka dari itu Allah telah mengingatkan kita semua dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu melakukan perubahan yang ada pada diri mereka. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, berbagai isu nasional maupun di lokal yang menampakkan semakin anehnya dunia ini. Orang yang berbuat baik dianggap sebagai suatu kesalahan, orang yang berbuat buruk, orang yang korupsi bahkan dilindungi oleh orang-orang tertentu. Lalu bagaimana kita mengejawantahkan perintah Allah yang insya Allah sangat-sangat mudah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi? Allah janjikan kepada kita semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib saya, nasib keluarga saya, nasib kita semua, nasib keluarga kita, nasib orang Sungai Liat, nasib orang Bangka, nasib orang Bangka Belitung, nasib orang Indonesia, kalau kita tidak mengubah keadaan yang ada pada diri kita. Apa contohnya? Maka dari itu judul kali ini adalah membangun kebiasaan baru.
karena kita belajar dari Ramadan, kita belajar membangun kebiasaan baru yang tidak kita lakukan di bulan-bulan lainnya, dan kita bisa selama 1 bulan penuh. Andai saja semua dari kita selalu membaca Al-Quran sebagaimana di bulan Ramadan setiap hari, maka dalam 1 tahun ini, 1 tahun ke depan, akan banyak sekali orang yang membaca Al-Quran. Apakah dia mengerti atau tidak terjemahannya, tapi dia membacanya. Dan pengaruh Al-Quran itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Karena apa? Firman Allah yang kita lafazkan dengan suara kita sendiri telah diteliti, ternyata bisa mengatur otak kita untuk mengeluarkan gelombang dan hal-hal lain, hormon serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai dengan fungsi tubuh kita. Ketika ginjal kita perlu perbaikan, maka ketika kita lafazkan dengan kita sendiri, bukan kita sekedar mendengar orang lain membaca Al-Quran, tapi kita sendiri yang melafazkannya, maka otak akan mengeluarkan sesuatu untuk membuat ginjal jadi lebih baik. Otak akan menerima gelombang suara yang kita keluarkan karena membaca Al-Quran tadi, sehingga otak akan memerintahkan usus, ayo kerja yang baik. Hati, darah, otot, tulang, dan lain-lainnya. Kalau ini dilakukan, masalahnya, maka insya Allah setahun ke depan kita insya Allah akan lebih sehat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu apalagi kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mesti kita munculkan? Tentu saja berbuat baik, beramal soleh. Ketika kita berbuat baik, maka berbuat baik itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Kalaupun selama ini ada orang yang menganggap kita aneh karena kita berbuat baik, abaikan saja. Toh mereka belum mampu melakukan itu. Kita sudah mampu melakukan kebaikan walaupun kecil, walaupun hanya memberikan 1 buah kurma misalnya, walaupun hanya memberikan 1 sendok garam kepada tetangga, walaupun hanya memberikan 1 sendok gula pasir kepada orang untuk menambah tehnya supaya manis. Ketika itu dianggap aneh, abaikan saja. Karena apa? Kita sudah melakukan perintah Allah. Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik walaupun itu kecil menurut kita, apalagi menurut orang lain, tapi kalau kita sudah melakukan kebaikan itu, maka kita akan dianggap mulia oleh Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang bisa memuliakan kita ketika Allah sudah memuliakan kita? Orang lain yang ingin menjatuhkan kita, abaikan saja, biarlah saja, difitnah sana, difitnah sini, biarkan saja. Satu lagi kebiasaan baru yang bisa kita lakukan sebagaimana di bulan Ramadan, kita selalu senyum kepada orang lain. Kalau selama ini kita susah senyum, mulai hari ini kita biasakan. Ketemu siapapun, ketemu anak kecil, ketemu bayi sekalipun, kita keluarkan senyum kita. Karena apa? Senyum adalah sedekah. Ketika sedekah maka kita dapat pahala. Walaupun orang yang kita kasih senyuman tidak membalas senyuman itu. Bahkan kalau kita selama ini wajahnya belum pernah senyum, tiba-tiba kita berikan senyuman kepada orang lain, orang akan merasa itu sebuah keanehan. Tapi ingat, abaikan saja keanehan itu. Abaikan saja anggapan orang itu. Lalu bagaimana akibatnya? Kalau kebiasaan baru itu kita munculkan, anggaplah 1 bulan 1 saja kebiasaan baru itu. Seorang suami yang selama ini biasa dicium tangannya oleh sang istri, sekarang mulai hari ini coba cium tangan istri. Seorang anak yang biasa mencium tangan ayahnya, kali ini coba cium tangan anak itu. Karena apa? Anak itu tidak berdosa. Selama mereka belum akil balik, mereka kalaupun meninggal saat itu sudah dipastikan dijamin masuk surga. Kita memuliakan orang-orang yang masuk surga yang secara pasti tadi. Hal itu aneh, tapi Rasul melakukannya. Rasul mencium tangan anak kecil, mengusap kepala anak yatim, dan mendoakannya. Bayangkan kalau setiap bulan kita lakukan 1 kebaikan-kebaikan baru, maka selama 12 bulan selama setahun akan muncul 12 kebiasaan baru dari diri kita masing-masing. Maka setahun kemudian orang akan melihat siapapun di antara kita sudah jadi orang yang baru, orang yang berbeda dari tahun sebelumnya. Bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika seluruh penduduk Sungai Liat, orang Sungai Liat melakukan hal-hal baru yang tadi,
Tentu saja hal-hal yang baru itu harus benar, dilakukan dengan cara yang baik dan membawa manfaat. Benar, baik, dan membawa manfaat, maka sesungai liat ini akan muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau seluruh orang Bangka melakukan itu, maka satu Bangka ini akan muncul kebiasaan baru. Setahun kemudian orang akan melihat orang Bangka lebih baik daripada yang sekarang. Kalau sekarang kita hanya ikut-ikutan sebuah acara apapun, ternyata itu maksiat kepada Allah, mulai sekarang kita tinggalkan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan sebagian kebaikan dari Islam adalah meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Saya punya kebiasaan tidak baik, kita semua punya kebiasaan buruk. Kita tinggalkan itu, kita ganti dengan kebiasaan baru yang lebih baik, yang baik tentunya, dengan cara yang benar dan membawa manfaat. Apa harapan kita selanjutnya kalau kita bisa melakukan ini? Yakinlah, di antara kita bisa jadi Allah tunjuk nanti akan menjadi seorang pemimpin di tingkat kelurahan kah, kecamatan, sebagai bupati, wali kota, sebagai gubernur, bahkan presiden Indonesia. Bisa Allah munculkan dari sini. Karena apa? Kita semua bersatu melakukan kebaikan-kebaikan baru. Lalu bagaimana harapan kita kepada wakil-wakil rakyat? Kalau selama ini cara kita masih seperti inilah, masih seperti yang dulu, maka akan muncul wakil-wakil rakyat yang mewakili kita, orang-orang yang seperti itu saja. Kalau kita ingin kebaikan, maka munculkan orang-orang baru yang menjadi wakil rakyat kita, menjadi orang-orang yang peduli kepada kita semua. Saya paham di antara kita berbeda konsep tentang memahami demokrasi. Tapi apapun yang terjadi, saat ini yang dimunculkan di Indonesia adalah demokrasi. Saya bisa merasakan bagaimana ketika duduk di dewan, ketika suara kami cuma sedikit, sebaik apapun ide yang kami lontarkan, semudah apapun, sehemat apapun dana yang digunakan, maka akan dikalahkan oleh orang yang jumlahnya banyak. Terserah apa kepentingan mereka. Bapak-bapak, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah, sahabat-sahabat tercinta, sudah selayaknya mulai sekarang kita bangun kebiasaan baru yang mudah tentunya, dan insya Allah akan muncul di Indonesia, di Sungai Liat, di Bangka Belitung, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang peduli kepada rakyat, orang-orang yang peduli kepada masa depan rakyat, baik di dunia juga di akhirat nanti. Kita perlu pemimpin, kita perlu wakil rakyat yang memikirkan, yang langsung action, yang bergerak untuk mengajak rakyat untuk taat kepada Allah. Agar apa? Agar bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah fi hadithihi innamal a'malu binniyat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.